Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Kita kembali bertemu dalam program Mutiara Jiwa. Dan biarlah saat ini kita sama-sama mau buka hati kita saudara. Kita mau fokus akan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Supaya firman ini sungguh mengubahkan kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, untuk berjalan terus saudara bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Dan saat ini kita juga patut bersyukur pada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup saudara. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan juga kita bersyukur mungkin ada saudara sekalian yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Bersyukur pada Tuhan saudara. Dan juga bersyukur kalau kita masih bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kita masih bisa istirahat, kita masih bisa makan, kita masih bisa melayani, kita masih bisa bekerja saudara. Dan kita juga bersyukur kalau mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, tidak punya uang, atau mungkin baru mengalami kerugian saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa ucapan syukur dalam keadaan yang baik itu biasa saudara. Semua orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana pun melakukan. Waktu mereka diberkati, waktu mereka dalam keadaan yang baik, yang happy saudara, mereka bersyukur pada Tuhannya. Tetapi bersyukur di saat keadaan kita tidak baik-baik saja, itu hal yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan rindukan ucapan syukur kita itu benar-benar tulus dari dalam hati kita, bukan karena kita menikmati fasilitas atau berkat yang Tuhan berikan saja, tetapi dalam setiap situasi keadaan hidup kita saudara, keadaan hidupmu saat ini, kita mau bersyukur pada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti saudara, dalam menjalani kehidupan kita, sukacita, berdoa dan ucapan syukur itu bukan dipengaruhi oleh keadaan hidup kita. Waktu kita bahagia, maka kita bersukacita. Waktu kita diberkati, maka kita mengucap syukur. Tetapi dalam setiap keadaan hidup kita saudara, diberkati, baik berkat itu belum ada saudara, mengalami kesulitan mungkin, mengalami hal yang buruk di dalam hidup kita, kita harus tetap berusaha bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Karena saudara, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Sebagai rasa ucapan syukur kita yang benar-benar dari dalam hidup kita. Bersyukur kalau Tuhan memberikan kepercayaan kita untuk hidup dalam dunia ini. Berarti Tuhan belum selesai dengan setiap kita. Tak terasa saudara, kalau 2 hari lagi kita akan tinggalkan tahun yang lama dan kita akan masuk ke tahun yang baru. Saya percaya sudah banyak hal yang terjadi kurang lebih selama 1 tahun ini dalam kehidupan saya dan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa dan juga saya merenungkan kehidupan saya saudara selama 1 tahun ini. Ternyata sudah banyak sekali momen yang terjadi. Sudah banyak sekali tragedi yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saudara. Bukan hal-hal yang berbau dengan berkat saja, tapi juga kesulitan, penderitaan, bahkan air mata itu terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Tapi ada satu hal yang saya selalu bersyukur pada Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kami saudara. Sehingga saat ini kami masih dimampukan oleh Tuhan untuk kami menjalani kehidupan dengan baik. Bahkan kami masih bisa melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah perjuangan kehidupan kami saudara. Dan ada banyak juga saudara, orang-orang yang khawatir untuk memasuki tahun yang baru ini. Karena mereka sudah mengalami berbagai macam hal yang buruk di tahun ini, maka di tahun yang depan mungkin jangan-jangan ada hal yang lebih buruk lagi yang akan terjadi saudara. Tetapi sebelum semua itu terjadi,
saat ini kita mau ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kehidupan kita, bahwa hidup kita ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja, saudara. Memang kalau kita mempelajari Alkitab, kehidupan kekristenan kita dari hari ke hari itu tidak akan selalu mulus, tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginan, kerinduan, cita-cita kita, saudara. Tetapi satu hal yang jangan pernah kita lupakan, bahwa semuanya yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan bagi setiap kita, saudara. Kita membuka dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, saudara. Ini judulnya adalah Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya, saudara. Dan kitab ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Paulus, karena saat itu Paulus berada di dalam penjara dan dia harus menghadapi yang namanya hukuman mati, saudara. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan ini bukan hanya disampaikan bagi umat Tuhan saat itu saja, saudara. Tetapi firman Tuhan ini pun berlaku bagi setiap kita. Karena saat ini kita sedang berada di zaman akhir, di mana sebentar lagi Yesus akan datang kembali yang kedua, saudara. Dan dunia akan berakhir. Namun sebelum hal itu terjadi, tentu kita harus mengamati betul tanda-tandanya, ciri-cirinya, saudara. Sama seperti seorang wanita yang sedang mengandung, saudara. Dia tidak akan pernah tahu kapan anak itu akan lahir. Jam tepatnya kapan atau hari tepatnya itu kapan, dia tidak tahu. Tapi yang bisa dirasakan adalah tanda-tandanya. Pada waktu seorang wanita mau bersalin, saudara, maka tanda-tandanya dia pasti akan tahu. Sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya begitu rupa untuk menghadapi yang namanya kelahiran anaknya itu, saudara. Demikian pula dengan setiap kita. Kita tidak pernah tahu kapan hari besar itu akan datang, kapan Tuhan akan datang. Tapi setidaknya, saudara, kita harus memiliki kecermatan. Kita harus tahu tanda-tandanya, saudara. Dan saya mau katakan, saudara, bahwa kita harus bisa menerima keadaan kita saat ini. Kita harus bisa menerima keadaan dunia yang kita lihat semakin kesini bukan semakin lebih baik, bukan semakin lebih aman, tapi kenyataannya dunia semakin tidak aman bagi setiap kita. Dengan datangnya pandemik ini, saudara, maka kegoncangan terjadi di mana-mana dalam segala hal. Tetapi, saudara, saya mau katakan bahwa hal itu semuanya atas seizin Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara, bahwa dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita harus bisa menerima saat ini. Kalau keadaan dunia, bahkan keadaan kehidupan kita makin ke depan mungkin akan mengalami kesukaran yang bertambah, saudara. Setidaknya firman Tuhan sudah memperingatkan kita, sehingga saudara kita bisa mempersiapkan diri kita begitu rupa, makin dekat pada Tuhan,
dan kita berserah penuh pada Tuhan supaya iman kita tidak goyah, saudara. Supaya iman kita tetap teguh apapun yang terjadi. Ada pujian mengatakan walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan takkan pernah pergi dari hidup kita. Berarti saudara, itu adalah iman kita. Bagaimanapun kita akan digoncang lewat dunia ini saudara, tapi kita akan tetap bertahan, kita akan tetap teguh kepada Tuhan. Kita harus minta satu hal pada Tuhan untuk menjalani kehidupan setiap kita saudara, yaitu kita minta kasih karunia Tuhan. Karena lewat kasih karunia Tuhan, kita dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan kita dan kita bisa menjadi pemenang saudara. Dan kalau berbicara tentang pemenang, itu bukan selalu identik dengan yang tadinya tidak diberkati maka menjadi diberkati. Yang tadinya mungkin sakit maka diberikan kesembuhan, maka disebut pemenang. Pengertiannya bukan seperti itu saudara. Tetapi konsep pemenang menurut Tuhan, yaitu adalah saat kita memiliki kerinduan yang banyak dalam hidup ini. Contoh gampangnya, kita pasti ingin diberkati, kita pasti ingin memiliki harta yang berlimpah, dan yang sakit kita pasti rindu untuk kita disembuhkan saudara. Dan pada waktu kita mengalami kesulitan, kita pasti rindu ada jalan keluar. Tetapi saudara, konsep Tuhan, pada waktu kita mengalami itu semua, kadangkala Tuhan izinkan kita benar-benar habis-habisan. Kita rindu diberkati, tapi Tuhan izinkan kita tidak memiliki apa-apa sampai kita benar-benar kosong habis saudara. Dan mau tidak mau, kita harus bergantung penuh pada Tuhan. Nah, disinilah letak yang disebut sebagai pemenang ini, yaitu pada waktu kita mengalami kesulitan yang begitu banyak, begitu besar saudara, tetapi kita tidak undur dalam iman, kita tetap semakin teguh kepada Tuhan, bahkan kita bisa mengucap syukur pada Tuhan dan menjalani kehidupan kita dengan baik, bahkan bersaksi kepada orang lain saudara. Hidupmu itu jadi berkat bagi orang lain. Disitulah disebut bahwa engkau itu pemenang. Bahkan dikatakan kita lebih daripada pemenang. Jadi konsepnya bukan pemenang menurut dunia, tapi pemenang menurut sudut pandang Allah. Saat kita mati dengan keinginan kita, kedagingan kita, tetapi kita menghidupkan, kita onkan iman kita kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rindukan itu bisa terjadi, digenapi dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan, membiarkan Tuhan itu bertahta atas hidup kita, melakukan setiap firman-Nya, maka kita disebut sebagai pemenang saudara. Ada banyak teman-teman saya saudara yang terkena COVID-19 ini, dan puji Tuhan mereka semua saat ini dalam keadaan yang baik. Mereka sudah menjalani isolasi, karantina, dan mereka sembuh saudara, sehingga mereka bisa menguatkan orang lain juga yang terkena COVID ini. Dan pada waktu mereka menjalani isolasi saudara, tentu tidak nyaman, karena ada banyak gejala-gejala di dalam tubuh mereka yang harus mereka alami. Bahkan ada yang sesak nafas saudara, mereka gak bisa tidur karena badan mereka itu merasa sangat sakit, merasa sangat nyeri saudara, pegel-pegel rasanya, lemas, dan mereka juga tidak bisa merasakan makanan yang mereka makan. Penciuman mereka pun menjadi tumpul saudara, gak bisa nyium apa-apa. Bahkan setelah selesai proses karantina pun mereka masih harus menjaga kesehatan mereka saudara. Tidur harus cukup, makan harus sehat, dan juga harus konsumsi vitamin C, harus berolahraga sampai beberapa waktu lamanya. Dan setelah mereka sembuh dari COVID ini, maka dalam tubuh mereka mendapatkan yang namanya imunitas tubuh saudara. Jadi vaksin alami saudara COVID-19 ini. Nah saudara, saya perhatikan kehidupan kita pun kurang lebih sama seperti hal ini. Kadangkala Tuhan izinkan terjadi kesengsaraan dalam hidup kita, penderitaan dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan imunitas iman dalam hidup kita. Spirit kita saudara semakin dikuatkan lagi.
Bagaimana mungkin iman kita bisa bertambah kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidup ini. Namun justru karena kita mengalami semua hal itu, maka iman kita diperkuat lagi, dipertebal lagi saudara. Sama seperti seorang binaraga, saudara tahu seorang binaraga memiliki otot yang begitu besar ya saudara. Bagaimana caranya supaya binaraga ini punya otot yang besar? Tentu yang dia kerjakan bukan hanya makan dan makan saudara, tetapi lebih daripada itu, setiap hari mereka harus angkat barbel, harus angkat beban yang makin hari itu makin berat. Yang awalnya mungkin cuma angkat 5 kilo, besoknya harus bertambah lagi, 6 kilo, 8 kilo, 10 kilo, bahkan ada yang angkat barbel sampai ratusan kilo saudara. Nah dari situlah otot mereka itu bertambah besar karena beban yang diberikan kepada mereka makin besar. Dan hal itu mengeksersis otot-otot mereka, muscle mereka, sehingga muncullah otot-otot yang bagus, yang indah. Karena itu kita sebut sebagai binaraga saudara. Karena itu saudara, pandanglah semua hal yang terjadi di zaman akhir ini sebagai satu exercise, sebagai satu latihan dari Tuhan bagi kehidupan kita untuk kita mempercepat dan mempertebal iman kita kepada Tuhan sebelum Ia datang yang kedua. Karena saudara, pada waktu Yesus datang yang pertama, Dia itu sebagai seorang bayi. Namun kedatangan yang kedua, Dia bukan bayi lagi. Dia adalah raja. Dia datang sebagai penguasa, bahkan dikatakan sebagai hakim untuk memisahkan antara orang yang jahat dan orang yang baik. Dan pastikan setiap kita saat ini saudara masuk dalam kategori anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, yang nurut akan perintah Tuhan. Matius 24 ayat 6-7 berkata demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, dikatakan firman Tuhan ini. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, ayat ini memperingatkan kepada setiap kita bahwa di zaman akhir nanti keadaan dunia intinya akan bertambah semakin buruk. Tetapi saudara, jangan perlu khawatir, jangan takut. Jelas firman Tuhan dikatakan, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu memang harus terjadi untuk menyambut kedatangan daripada Tuhan. Dan disitulah saudara, justru iman kita itu diuji. Sehingga iman kita benar-benar murni mengikut Tuhan, bukan karena apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, tetapi kita mau mengikut Tuhan karena memang kita sungguh mencintai, mengasihi Tuhan. Sebab lebih dahulu Tuhan telah mencintai dan mengasihi kita. Dan saudara, dalam menghadapi tahun depan ini yang akan hadir 2 hari lagi saudara, ada beberapa hal yang harus kita miliki. Saya singkat menjadi 3B saudara. B yang pertama, kita harus berserah. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwa kenyataannya dunia ini bukan menjadi semakin gampang, bukan menjadi semakin nyaman saudara, tapi akan semakin sulit ke depannya. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keluarga kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau supaya kita miliki dalam hidup ini saat kita menyongsong hari depan, saat kita menyongsong tahun depan, yaitu mari kita mau sama-sama berserah. Berserah bukan berarti menyerah saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang menyerah karena melihat situasi yang tidak baik dalam hidup mereka. Seakan-akan mereka tidak punya harapan lagi, sehingga mereka frustasi saudara, karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka lupa kalau mereka tuh punya Tuhan, mereka punya pencipta. Sehingga banyak daripada mereka yang akhirnya menyerah saudara. Dengan keadaan yang sulit, mereka tidak lagi mau hidup.
Bahkan dikatakan mati segan, hidup tak mau. Karena bingung, mau mati juga bingung, tapi hidup juga gak mau juga karena sulit. Tapi sebagai orang-orang yang tahu akan kebenaran, sebagai orang-orang yang tahu isi hati Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman-Nya, maka kita mau sama-sama belajar berserah. Kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita. Kita menyerahkan setiap pergumulan kita. Kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita serahkan hidup kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka biarlah Dia yang beracara. Biarlah Tuhan yang akan memikirkan bagaimana supaya Dia bisa menolong kehidupan setiap kita, saudara. Jangan lagi terlalu mengkhawatirkan. Karena dengan kita khawatir, maka kita pun sebenarnya ragu akan kuasa Tuhan. Tapi dengan kita menyerahkan seluruhnya, maka kita benar-benar belajar percaya pada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, agar Dia bisa melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, saudara. B yang kedua, saudara, adalah berharap. Hari-hari ini yang namanya harapan itu menjadi hal yang langka, saudara. Banyak daripada orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan menjalani kehidupan ini, maka mereka akan goyah. Mereka tidak punya harapan, mereka frustasi, bahkan mereka ada banyak yang mengakhiri hidup mereka di tangan mereka sendiri, saudara. Tapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, selain kita berserah, kita harus terus berharap pada Tuhan. Berharap berarti bergantung penuh pada Tuhan. Walaupun saat ini kita belum melihat jalan keluar dalam hidup kita, saudara. Walaupun saat ini sakitmu belum sembuh. Walaupun saat ini engkau masih tetap tidak memiliki uang, saudara. Tetapi tetap berharap pada Tuhan. Jangan sampai iman kita lesu. Jangan sampai iman kita goyah, apalagi hilang kepada Tuhan. Tetap berharap. Selalu ingat, kalau Yesus saja mau turun dalam dunia ini, saudara, Dia memberikan harapan bagi setiap kita. Maka kita yang sudah diberikan harapan itu, saudara, tugas kita berserah, percaya pada Tuhan. Jangan stop. Walaupun saat ini belum melihat jalan keluar, gak apa-apa. Yang penting saudara tetap teguh kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada keluargamu yang belum percaya pada Tuhan. Engkau sudah doakan sedemikian lamanya. Jangan berhenti doakan. Terus doakan. Terus berharap kepada Tuhan. Dan percaya bahwa satu saat nanti, di Kairos, di waktunya Tuhan, Tuhan akan menggenapi seluruh rancangannya dalam kehidupan kita. B yang terakhir, saudara, beriman. Kalau tadi sudah berserah, berharap, dan yang ketiga, beriman. Percaya bahwa Allah selalu menyertai setiap kita, yaitu Immanuel. Jadi Anda tidak ditinggalkan sendiri, saudara. Allah tahu persis keadaan setiap kita. Allah tahu apa yang sedang kita lakukan saat ini. Allah tahu apa yang sedang kita butuhkan saat ini. Tapi Allah menginginkan kita tetap beriman. Walaupun Dia tidak kelihatan secara kasat mata, saudara. Seperti mungkin orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa ajak mereka untuk berkomunikasi secara langsung. Kita bisa tatap mukanya, kita bisa mendengar suaranya. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Mungkin Tuhan kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Bahkan suaranya pun kita tidak bisa dengar secara langsung, secara audible, saudara. Tetapi Dia bisa berbicara lewat banyak sekali kejadian hidup kita. Dia bisa bicara lewat orang lain, bahkan lewat firman-Nya juga secara langsung saat ini yang sedang saudara dengarkan dalam program Mutiara Jiwa. Tetaplah beriman bahwa Allah itu tetap ada bagi setiap kita, saudara. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga di tahun depan nanti, apapun yang akan terjadi, kita tidak takut lagi. Kita tidak khawatir lagi. Karena kita punya 3B ini, saudara. Berserah, berharap, beriman. Dan saya percaya kehidupan kita tidak akan pernah goyah. Karena Tuhan
selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Dia Allah Immanuel, selalu menyertai kita. Kasih-Nya, karunia-Nya, anugerah-Nya selalu tersedia bagi kita, saudara. Ada sebuah mimpi, saudara, tentang dua pasang kaki yang dialami oleh seseorang, dan saat itu di dalam mimpi itu Tuhan memberikan pengertian bahwa satu pasang kaki adalah milik daripada orang tersebut dan satu pasang kaki lagi itu adalah milik Tuhan. Nah, saudara, dalam mimpi itu dia melihat dua pasang kaki ini berjalan bersama-sama, beriring, saudara. Pada waktu melewati jalan biasa, dua pasang kaki ini berjalan berdampingan. Begitu pula pada waktu orang ini berjalan harus naik gunung, saudara, dia melihat dua pasang kaki ini tetap berjalan berdampingan. Yang berarti dia dan Tuhan ada bersama-sama, berjalan bersama-sama. Pada waktu dia juga harus turun, melewati lembah, melewati air, sungai, dua pasang kaki ini tetap ada, saudara. Tapi satu waktu seseorang ini harus melewati yang namanya padang gurun. Saat itu dia sedang mengalami kesedihan, saat itu dia sedang mengalami ketakutan, dan saudara tahu padang gurun itu tidak nyaman, saudara. Dan dia melihat hanya ada satu pasang kaki saja. Dia sedih, dia menangis dalam mimpi itu, dan dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, dari tadi saya melihat dua pasang kaki ini berjalan bersama-sama, dan Engkau bilang kalau itu adalah satu pasang kakiku dan satu pasang lagi adalah satu pasang kakimu, Tuhan. Pada waktu naik gunung, Engkau ada. Pada waktu di lembah, bahkan pada waktu melewati sungai, Engkau ada. Tetapi mengapa saat melewati padang gurun yang begitu tidak nyaman buat saya, yang begitu panas, saya pun merasa kehausan, tetapi kenapa hanya ada satu pasang kaki saja?" Lalu Tuhan berbicara, "Hai anakku, engkau tahu itu satu pasang kaki? Satu pasang kaki siapa? Itu adalah satu pasang kaki saya. Engkau di mana? Karena aku menggendong engkau." Dan saat itu pun, saudara, karena Tuhan berbicara seperti itu, maka orang itu menangis dan dia bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata dalam hal apapun, melewati apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan saat melewati padang gurun, dia digendong oleh Tuhan. Saudara, hal ini pun berlaku bagi setiap kita. Seburuk apapun keadaanmu saat ini, saudara, untuk menghadapi tahun yang baru ini, saya ingatkan, mari kita mau berserah pada Tuhan, kita mau berharap pada Tuhan, dan kita tetap beriman pada Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan kalau setiap pergumulan hidup terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan jahat, tapi justru Tuhan mau memproses kita agar kita bisa memiliki iman yang makin tebal lagi, saudara, kepada Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur pada Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan ini untuk mempersiapkan kita menyongsong tahun yang baru. Janganlah, saudara, kita khawatir lagi, janganlah kita takut lagi, janganlah kita sedih lagi untuk menghadapi esok hari, saudara, yang mungkin belum jelas, belum tahu akan terjadi apa. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada bagi kehidupan saya dan saudara. Mari saat ini, saudara, kita mau sama-sama tundukkan kepala. Biarkan saya berdoa bagi setiap saudara agar Tuhan menguatkan kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau Engkau masih memberikan kami waktu mendengarkan firman-Mu, Tuhan, serta mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Ada Engkau yang selalu menolong kehidupan kami. Sebelum kami meninggalkan tahun ini, Tuhan, kami mohon ampun akan setiap kekurangan, dosa, kesalahan yang mungkin sudah kami lakukan, Tuhan, tanpa sengaja maupun yang disengaja, Tuhan. Tuhan, kembali sucikan kehidupan kami, kembali layakkan kami, kembali berikan kami kesempatan untuk kami bisa memperbaiki kehidupan kami lebih baik lagi, Tuhan,
di waktu ke depan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang mendengar program Mutiara Jiwa Tuhan, dalam keadaan apapun, biarlah damai sejahtera Allah, berkat Allah, kekuatan Allah selalu menjadi bagian bagi seluruh umat-Mu saat ini Tuhan. Kuatkan mereka yang saat ini sedang mengalami sakit. Berikan penghiburan kepada setiap mereka yang sedang mengalami kesedihan. Bahkan berikan pengharapan yang baru. Ingatkan bahwa betapa berharganya hidup ini karena Engkau mengasihi kami. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang hilang harapan, biarkan kami bisa kembali bersemangat Tuhan. Walaupun semakin hari dunia bukan semakin baik, dunia akan semakin jahat, tetapi kami tahu Engkau tetap baik bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami bisa selalu digenapi Tuhan. Satu pinta kami, jangan tinggalkan kami, ingatkan kami. Saat kami mulai melenceng dari jalur-Mu Tuhan, biarlah Engkau menarik kami kembali, supaya kami bisa berada di dalam track-Mu yang benar, untuk tetap berpegang teguh pada iman kami. Dan kami siap untuk menyongsong tahun yang baru ini Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh iman untuk melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saudara, jalani kehidupan setiap kita terus dengan sukacita. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta tuntunan daripada Roh Kudus agar Dia memampukan setiap kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat menyambut tahun yang baru. Shalom.